اللهم ارحمنا بالقرآن. إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل أين صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا قدام عبد يوم القيامة من بين يدي الله تعالى حتى يسألوا عن أربعة أشياء: عن عمري فيما أفناه، وعن جساده فيما أفناه، وعن علمه وعمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. Masyarakat muslimin, jamaah Masjid Raya Kecamatan Mahorong, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, panitia penyelenggara tabligh akbar musyawarah pimpinan Kecamatan Mahorong, dalam hal ini berhadir bersama-sama kita Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil atau yang diwakilkan, dan seluruh elemen masyarakat jamaah Masjid Raya Kecamatan Mahorong yang saya hormati, yang saya muliakan. Yang kami hormati, yang kami muliakan pula kepada alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, imam rawatib, wabil khusus Al-Mukarram Al-Ustaz Pak Rozi yang sudah melantunkan kalamullah, kitabullah, ayat-ayat suci Allah yang menceritakan nampak jelas perjalanan keimanan dalam konsep ketauhidan Ibrahim sekeluarga, yang merupakan satu landasan untuk menuju pada kesempurnaan tauhid Islam. Terkait dengan hal ini, kita tak lupa pula menyampaikan sholawat dan taslim tak henti-hentinya kecintaan kita dalam lubuk nurani kita yang paling dalam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nabi yang menyempurnakan seluruh risalah kita para nabi, yang disempurnakan secara tematis, kontekstualis, sistematis, teologis, dan rasional. Beliau adalah Nabi kecintaan hati kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasulullah, saya berkeliling menegakkan Islam. Cinta kepada Islam, saya berkeliling mengumandangkan Islam itu agama yang benar, satu-satunya dinul haq. Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam itu agama yang tinggi. Agama Islam itu memberikan ketertiban, memberikan tatanan kehidupan manusia supaya hidup secara teratur, baik dalam konstruksi keimanan kepada Sang Pencipta maupun dalam tatanan pelaksanaan kehidupan yang bersifat individu, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Islam adalah agama yang mengatur tatanan itu. Jadi tidak mungkin Islam disebut sebagai agama teroris. Itu omong kosong, munafik dan kafir punya isu. Amin ya rabbal alamin. Sama saja dengan situasi kondusif saat ini. Orang mengatakan di televisi sepertinya corona itu bahaya sekali. Betul? Sudahlah, kita umat Islam ini cuma dua: hidup mulia atau mati secara syahid. Itu saja konsep hidup orang Islam. Hidup mulia, iskariman au syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Hidup secara terhormat atau mati secara terhormat. Oleh sebab itu, tidak mungkin Allah menjauhkan umat dari masjid. Betul apa betul? Konsep yang menjauhkan orang dari masjid, konsep yang menjauhkan orang dari Quran wal hadis adalah konsep kafir. Saya ini bekas kafir, jadi nggak apa-apa ahli di bidang itu. Antum yang bukan kafir dulu saya dengar.
yang lebih baik dari kafir, munafik. Nah, ini mudah-mudahan di sini nggak ada. Amin ya robbal. Kalau hujan ini kan biasa, hujan ini tandanya jamaah diberkahi. Itu tandanya pendakwah yang datang menjadi berkah, angkatnya dicurahkan keberkahan oleh Allah. Amin ya robbal. Saya baru kemarin tiba dari Jakarta keliling Indonesia 14 tahun tanpa supir, bawa sendiri bersama istri dan 3 orang anak masuk Islam. Saya bawa mobil bersama istri dan anak laki-laki kecil. Nah, itu sopir cadangan saya, umurnya 3 tahun. Kalau saya capek dia yang ganti. Karena hidayah, karena petunjuk, syukur kepada Allah. Wa minan nas man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Tidak seperti sebagian orang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, tapi menipu orang-orang beriman. Kekisruhan, kegaduhan, kekacauan dalam bernegara, sistem pemerintahan saat ini amburadul, acak-acakan, sampai ada tajuk yang dibahas dalam dialog bergengsi pada televisi bergengsi TV One dengan tajuk Jokowi marah. Dalam keadaan corona COVID-19 begini, sudahlah, jangan terlalu marah-marah. Datanglah ke masjid, istikharah, bertanya apa yang Allah buat next time, to the next time, untuk waktu yang selanjutnya. Marah bukan solusi, apalagi menipu umat yang banyak begini. Mayoritas bangsa ini adalah Muslim. Taat. Ahli pengamat teroris yang ada di Australia, Benua Kanguru, berkata tidak ada Muslim terbaik di dunia kecuali Muslim Indonesia. Allahu Akbar. Orang Islam Indonesia ini orang yang paling toleran. Dibodoh-bodohi saja orang Islam mau dia. Tapi hati-hati, saya ingat masih ada di mobil saya ceramah almarhum dai mubalik sejuta umat yang mulia Kiai Haji Zainuddin MC berkata, jangan coba-coba, orang Islam itu bagaikan tawon. Kau sampai berbuat salah, dan kalau sudah kehilangan kesabaran, maka sampai ke lubang semut, nanti nyelam ke dalam air, dia tunggu di atas permukaan air. Ini yang ditakutkan. Makanya saya sedang mendengar sambutan ketua panitia tadi. Hadir para muspika, musyawarah pimpinan kecamatan dalam satu landasan pengakuan Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Landasan filosofis dalam rumusan Pancasila inilah yang melekat budaya yang kuat terkait etika dan sopan santun yang diterapkan dalam konstruksi syariat Islam. Ada anggota dewan, saya hampir lupa, maaf Pak Dewan. Ada anggota dewan permusyawaratan perwakilan. Berdiri Pak, berdiri. Siapa namanya? Ini orang-orang ini nih yang sering disorot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota dewan yang membawa aspirasi rakyat, betul? Yang membawa aspirasi rakyat untuk supaya sampai pada satu pembentukan sistem kenegaraan menuju pada Indonesia yang maju sesuai cita-cita bapak kita Joko Widodo. Lupa saya. Jadi tidak usah kita khawatir. Umat Islam ini cuma 2 yang ada di kepalanya. Apa itu? Mencari nafkah dan juga mencari keimanan surga. Itu aja. Soal penyakit, soal mati, sudahlah. Ma'asabah min musibatin illa bi'idnillah wa ma yu'min billahi yahdi qalbu wallahu bikulli syai'in alim. Dia sudah tahu konsep itu, sudah tertanam di dalam dada. Musibah, jangankan musibah, kematian, tidak pernah ada Muslim pun yang takut pada itu, karena dia yakin orang Muslim itu bukan mati,
Al-mu'minuna la yamutuna bal yunqalun. Orang beriman tidak mati tapi pulang kampung. Amin ya rabbal alamin. Kalau orang mati tetangga kita ditanya mana Abdullah, mati, belum mengerti Islam. Di mana Hanafi, mati, ya Islamnya belum paham. Di mana Nasir, di mana Maimunah, di mana Hajar, di mana Juleha, di mana Hanafi, di mana Sulaiman, di mana Ibrahim, mati, ya belum paham Islam. Tapi begitu ditanya, di mana Abdullah, di mana Muhammad, di mana Yasin, di mana Yasir, di mana Hanafi, kembali ke rahmatullah, diwafatkan, sudah diwafatkan oleh Allah. Kalau mati itu sapi, kambing, Matius, Markus, Stefanus, Tetanus, mati. Paham apa paham? Itu. Infeksi mati, pakai disinfektan, pakai masker. Nah, awak tak bisa pakai masker, awak perokok berat. Bagaimana pakai masker merokok? Lubangin. Oh, jadi Ustaz melawan corona tidak ada? Ada. Corona itu ada, COVID-19 ada. Kita dalam Islam diajarkan jangan takabur. Social distance, physical distancing, semua sudah ditata sedemikian rupa untuk menghambat wabah secara pandemik. Ini bukan epidemik, ini pandemik. Bukan lagi penelitian secara hipotesa, tetapi sebuah konstruksi yang sudah mengglobal. Kenapa? Karena kemunafikan manusia. Allah kirimkan makhluknya yang bernama corona. Bahaya nggak? Bahaya. Tapi ada yang lebih bahaya lagi, virus munafik, bukan corona. Nah itu lebih bahaya. Jangan pakai masker itu. Gak apa-apa ini pakai masker nih. Badan besar pakai masker. Gak apa-apa. Ibu-ibu pakai masker untuk apa? Menghambat droplets. Paham? Hambat itu. Apa tuh droplet itu? Tiupan, semburan napas kita yang bercampur ludah kita, yang konon katanya corona itu di dalamnya disemprotkan, tertiup, lalu dibahas oleh para medik. Apakah corona ini dari udara bisa? Dokter-dokter bulan Maret, April, Mei, Juni membahas, oh enggak, corona itu enggak di udara. Setelah sekarang di bulan Juli ada corona dari udara. Cari apa-apa, sudahlah, berhentilah berbisnis. Betul apa betul? Ini Pak, rapid test 250.000. Kurus. Kasihan Pak kita ini, Pak Jokowi, keluarkan dana triliunan, bukan pemerintah. Tapi ada pemain-pemain yang di belakang, budak-budak tua yang di belakang ini. Itu yang menunggangi. Jangan corona begini. Saya ini 14 tahun keliling Indonesia. Kadang-kadang di jalan itu terserang pilek. Tapi ada dampak, ada bias secara diagnosis. Ada penelitian, ada tanda, ada gejala yang muncul ketika orang sakit. Kalau dia malaria, karena 16 tahun saya di Papua, saya dan keluarga mengidap malaria. Siapapun manusia yang tinggal di Papua pasti mengidap malaria. Karena di sana daerah tropis, di sana itu ada nyamuk yang namanya Aedes aegypti. Itu yang membuat orang jadi sakit malaria. Nah, gejala malaria itu yang pertama demam, panas, susah makan. Kalau corona bahaya begini berarti ada tanda-tandanya, betul? Dirubah lagi dalam strategi medis, OTG, orang tanpa gejala. Allahu Akbar. Permainan yang manis tapi sayang kita uang. Betul apa betul? Macam saya sama Robo ini gara-gara corona ini. Mungkin 5 menit lagi saya berhenti. Kalau sudah di dalam masjid begini, Allahu Akbar. Kita bantu pemerintah.
Pak Jokowi pernah ngomong apa? Kita berdamai dengan corona. Barusan antum musuh saya. Ini gambaran filosofisnya. Tiba-tiba antum mengatakan kita damai ya. Bertemu nggak kita? Bertemu. Karena sudah berdamai. Tadinya masih bermusuhan kau. Sekarang sudah berdamai. Nah ini nggak maksud Pak Jokowi. Bukan maksud panitia, bukan juga maksud saya. Membuktikan ucapan Pak Jokowi nggak takut itu. Beliau berani sekali orangnya. Pergi dulu. Supaya sembuh dari corona kan begitu. Berdamai kita, jadi nggak usah takut. Waspada, tetap waspada. Jangan dekat dengan orang yang tuberkulosis, TBC. Jangan dekat. Kenapa? Karena itu menular. Jangan dekat dengan apa? Orang yang batuk berdahak. Jangan dekat, jangan bergantian sikat gigi, alat cukur dengan orang pengidap HIV/AIDS. Jangan dekat dengan orang yang mengidap komplikasi. Kenapa? Karena akan terjangkit. Dan yang paling penting, jangan dekat dengan orang munafik. Ini yang paling dijaga. Habis kau. Ini yang turun bukan anak orang beda nih. Habis kalian. Lihatlah dunia sekarang sudah berubah. Allah tahu yang diutus ini Umar bin Khattab. 14 tahun makan tidak teratur, minum tidak teratur, tidur tidak teratur. Alhamdulillah sehat walafiat. Serahkan kepada Allah. Bawa mobil saya sendiri kemana-mana. Tadi dengan beberapa teman. Enggak, kalian duluan, saya belakang. Enggak ada, saya bukan pejabat. Kalau mau kawal saya tuh wapres. Itu perlu digendong. Saya nggak usah dikawal. Kok ini pendakwah nggak dikawal. Ya, yang penting satu sajalah. Setiap saya ceramah, mainkan kopi hitam, selesai mulai. Belum ceramah saja sudah ada tuh kopi hitam, sambut seret lagi. Allahu Akbar. Kenapa nggak panjang-panjangin dulu sambutannya biar saya nikmati kan? Nggak tahan rasanya. Jumpa lama, Masya Allah. Orang bertanya-tanya, kok Pak Yahya itu selama pandemi tidak keluar, selama corona? Keluar saya ceramah jarak jauh lewat Zoom. Saya ceramah lewat YouTube. Jadi saya tidak datang ke lapangan karena menghormati. Pemerintah mengatakan karantina wilayah, karantina individu, karantina masyarakat, karantina bandara, semua instansi tutup. Maka negara-negara yang ada di benua Amerika, Eropa, Afrika, Asia, semuanya lockdown. Tutup, buka kembali. Buka, tutup kembali. Indonesia, alhamdulillah, pemerintah masih mengizinkan kita untuk beribadah di masjid. Amin ya robbal alamin. Nggak apa-apa, yang di luar pagar masjid itu yang terjadi. Kalau selesai ya, pukul kita. Di luar masjid dengar ceramah, bias daripada dakwah, sembuh, insya Allah. Tidak boleh juga kita terkabur. Oh, corona itu nggak ada. Badan kita ini adalah inkubator, tempat di mana virus akan masuk. Tetapi dalam penelitian 14 hari imunitas tubuh kita kuat, corona itu akan mati sendiri. Begitu. Tapi untuk masalah-masalah kejar kebasan, tes kali-kali, kejar di gunung, kejar di toko-toko, kejar di pertokoan, kejar di kali-kali, waktu kejar sampai bukan, tes, keluar lagi 100.000, bayar. Nah ini yang persoalannya, nggak usah dites, apalagi orang kampung begini makanannya steril, makan daun, makan makanan yang digali dari dalam tanah, singkong dan lain sebagainya, imunitasnya tinggi. Oleh sebab itu, ya Bapak, kita sebagai orang beriman gak usah takut. Ketakutan itu adalah bagian intimidasi yang datangnya daripada setan. Kita bukan mengikuti pemerintah kalau kita gak ke masjid, bukan. Kita mengikuti
arah kiblat kita. Makkah. Kalau Makkah tutup, kita lockdown. Madinah lockdown, Nabawi kita lockdown. Masjidil Haram tutup, kita lockdown. Kenapa? Karena kita mengikuti apa yang menjadi kiblat kita. Adapun tekanan dalam kehidupan bermasyarakat tetap mengikuti arahan daripada musbika yang hadir pada saat ini. Tidak boleh kalau bilang Islam melawan, itu bukan Islam melawan. Orang-orang yang tadi-tadinya berteriak, saya Pancasila, saya NKRI, saya Bhinneka Tunggal Ika, begitu Pancasila mau diperas sama tukang peras, hilang di jalan malam, hilang tanpa bekas, hilang tanpa suara. Kami yang jenggot-jenggot ini, yang dituduh ustaz-ustaz radikal, ustaz-ustaz teroris, ustaz-ustaz tidak kompromi melawan pemerintah, justru kami yang di garis depan membela pemerintah dari para tukang-tukang peras. Allahu Akbar. Mau dirubah, jangan. Ketuhanan yang Maha Esa. Tuh saya lewat dari pinggir jalan, istri saya bisik sama saya, oh banyak sekali gereja Pak. Ya inilah sila pertama. Banyak sekali gereja Pak, kiri kanan. Iyalah, Allah bikin surga dan juga neraka. Kalau semua sudah di surga, siapa yang di neraka? Kan mesti ada dia. Oh, udah begitu Ustaz. Ya, dia juga bilang kita begitu. Orang Islam juga masuk neraka. Ini dalam konstruksi ketuhanan, tapi dalam filosofis Maha Esa mengandung fakta la ilaha illallah. Itu milik kaum mayoritas, kaum mukmin yang punya. Ini yang marah, ini yang memberontak, ini yang berdemo di garis depan. Ini bapak-bapak tentara dan polisi ini pakai pakaian dinas. Kalau dia beragama Islam, yakin pada waktu dia tes polisi, pada waktu dia tes tentara, dia bukan minta kepada komandan supaya dia lulus, dia berdoa, dia meminta, bermohon kepada Allah supaya dia jadi polisi dan jadi tentara. Nggak ada dia berdoa, komandan tolong saya supaya saya jadi tentara, saya jadi polisi, saya jadi camat, saya jadi pegawai. Tidak, dia memohon kepada Allah, ya Allah, luruskan jalan cita-citaku untuk menjadi A, B, C, D, akan Joko Widodo jadi presiden. Yakinlah dia meminta pertolongan kepada ya ayyuhalladzina amanu ista'in bisabri washolati innallaha ma'as-sabirin. Dengan sabar dia meminta, bermohon kepada Allah. Jadilah tentara, jadilah polisi, jadilah presiden, jadilah camat, jadilah orang yang berharga di mata masyarakat. Dalam kompleksitas sosiologi, aspek psikologis sudah mantap sebagai seorang pejabat. Datang orang munafik bisik, karena sasaran setan itu tidak ada di rumah ibadah lain. Setan selalu datang di pintu-pintu dan jendela-jendela masjid. Kenapa setan tidak ke sana? Karena sudah sama-sama setan. Dia cari orang yang bunuh setan. Nah, baru dia bisik kepada pejabat ini, itu tahu agama Islam? Iya. Ada konsep Islam yang salah diartikan oleh orang Islam lain. Kau lawan. Munafik yang suruh, kafir yang perintahkan umat Islam jadi munafik. Bukankah antum pertama kali mau jadi pejabat berdoa meminta kepada Allah? Nah, ini dampak dari sinilah yang membuat masyarakat kita ini nggak pernah aman. Saya mau katakan di era pemerintahan Joko Widodo ini, mulai dari awal menjabat sampai sekarang, ribut terus. Dan yang bikin ribut bukan masyarakat. Masyarakat nggak pernah ribut. Islam Kristen aman-aman saja, adem-adem ayam. Bahkan kemarin saya lewat di Pekanbaru, antara Jambi dan Pekanbaru di perbatasan, matahari mulai masuk menjelang maghrib, di pinggir ada orang jual tuak Sikomorang. Bukan tuak namanya, bukan tuak. Apa istilah yang di jalan-jalan itu? Lapo Sikomorang, lapo tua Sikomorang. Yang main gitar saya lihat pakai kopiah piring begini. Sudahlah, jangan ditanya, berarti itu Islam yang dual kafir, yang mabuk ini kerjasama yang baik. Bagus itu, mantap itu. Jadi tidak pernah bergesek. Ini gambaran
saya berikan menunjukkan bahwa dalam kejahatan pun sama-sama beda agama tapi bersahabat. Nah ini sudah terlatih dalam kehidupan orang Indonesia. Gak usah diajar PKI. Ini kan konsep PKI supaya orang Islam jadi komunis. Trisila, satu sila, eka sila. Gak usah. Kami sebagai pendakwah sudah mewakafkan diri di jalan Allah, akan memperjuangkan negara dan agama ini sampai masuk ke dalam liang kubur, sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar. Yang pura-pura ngaku Islam, pidato kampanye partai politik pakai salam. Assalamualaikum. Nenek. Ujung-ujungnya PKI. Sudahlah, yang bermusuhan dengan agama dari dulu adalah PKI. Yang korban 6 jenderal seorang perwira adalah PKI. Saya ini anak tentara. Bapak saya perwira seksi 1 di Korem 131 Santiago. OVC ayah saya Reinhard Koloni. Kakak saya bertugas sebagai intel di Kodim sampai ke laut. Keluarga saya keluarga militer, tertanam dalam kehidupan kami cinta kepada negara, cinta kepada Pancasila. Apalagi sekarang sudah beragama Islam. Di atas segala-galanya iman tauhid yang menjadi harga nomor 1. Respect is number 1. Iman adalah nomor paling utama. Islam sudah memberikan dari presiden pertama Islam, presiden kedua Islam, presiden ketiga Islam, sampai Joko Widodo masuk agama Islam. Yang di samping Pak Joko Widodo ini yang saya maksud bajingan ini. Limbas kalau limbas yang setengah-setengah. Makanya kita doakan beliau ini biar bagaimanapun entah beliau ini dimenangkan atau menang, yang kita tahu terbukti sekarang sudah duduk sebagai presiden. Jadi kita jangan terpengaruh dengan seseorang latar belakang kemampuan politik yang tidak sistematis dan tidak menguasai area dalam pertarungan politik, lalu kemudian memprovokasi umat supaya terpecah belah. Enggak, kita mati gereja-gereja yang ada, ibadah bangunan-bangunan ibadah yang ada. Tapi bicara soal iman tauhid, nggak ada kompromi. Ini kisah yang sudah nyata ketika Ibu Rohim membawa tali berbisik di tengah malam kepada istrinya, Dar, Yaim, bentar dulu. Dipanggil oleh Ibrahim kepada istrinya, Dar, Yaim, sini sebentar. Sudah 3 hari 3 malam, ya, saya bermimpi diperintahkan untuk menyembelih anak sematawayang putra tunggal, putra Khalil Allah yang Rahman, namanya Ismail. Bagaimana pendapatmu wahai istriku tercinta? Ini Hajar ini seorang wanita yang solehah. Dia berkata kepada Ibrahim, menurut keputusan adik sebaiknya abang serahkan, korbankan Ismail kepada Allah sebagai korban. Oke, insya Allah besok pagi akan saya lakukan. Dalam percakapan ini Ismail sudah tidur. Rupa-rupanya diintip oleh setan dari jendela kamar. Besok Ibrahim akan sembelih anaknya untuk mengikuti perintah Allah. Akan saya goda, akan saya gelincirkan, akan saya jerumuskan agar Ibrahim tidak melakukan. Pagi-pagi datanglah iblis ke gubuk Ibrahim, ke pesantren Ibrahim, gedor pintu. Assalamualaikum. Dia nggak pakai A, langsung mim. Assalamualaikum. Nah, itu salam iblis itu. Jadi kalau ada yang gedor pintu rumah kita, Assalamualaikum. Nah, itu salam iblis. Balas saja. Dia maling. Ya kan berarti maling itu. Maling, iblis itu kan maling, merampas kesucian iman kita. Dia datang gedor pintu. Assalamualaikum. Ibrahim juga tahu bahwa ini suara iblis. Salam. Ayam. Kayak anak saya baru belajar bicara. Ayam. Masuk. Siapa Anda? Saya iblis. Berdialog dengan Ibrahim. Kata iblis, tidakkah kau tahu anakmu sematawayang bertahun-tahun engkau memohon meminta doa dan Allah berikan. Apakah tega engkau membunuh putramu ini? Perawakannya semampai, rupanya yang elok, tingkahnya yang halus. Kata Ibrahim, jangan anak saya, diri dan istriku akan kami persembahkan kalau itu perintah Allah. Ingat kau iblis,
pergilah iblis.